Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Rahdian Sapane, di channel ini. Maka pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan pengurusan sertifikat laik fungsi atau SLF. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sertifikat laik fungsi atau SLF. Apa sebenarnya SLF itu? Secara umum dapat saya jelaskan, pengurusan SLF itu dilakukan ketika bangunan sudah selesai. Disitulah bedanya dengan PBG, sementara PBG itu diurus sebelum dilaksanakannya pekerjaan atau pembangunan. Nah, kali ini kita berbagi tentang SLF tadi, bahwa SLF diurus ketika bangunan sudah selesai. Banyak contoh kasus yang kita temukan di lapangan. Ada bangunan yang sudah berdiri namun belum memiliki IMB atau PBG. Maka dari itu inilah contohnya bangunan yang akan dilakukan pengurusan SLF. Ada juga terkait dengan SLF ini adalah terkait dengan perpanjangan, yang mana bangunan sebelumnya telah memiliki SLF namun masa sudah berakhir, waktunya sudah berakhir, maka dilakukan kembali perpanjangan SLF. Inilah secara umum dapat saya jelaskan terkait dengan SLF. Mungkin banyak sekali masyarakat kita yang belum memahami atau belum pernah mendengar SLF, yang mana sebelumnya yang sering terdengar adalah IMB. Nah, sejak adanya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021, perizinan ini lebih ditekankan kepada kualitas bangunan, lebih ditekankan kepada penataan ruangnya. Maka ketika PBG setelah selesai diurus, maka dilanjutkan dengan pengurusan SLF. SLF ini sebenarnya lebih mengedepankan keandalan bangunan. Dari aspek keselamatan, dari aspek kesehatan, dari aspek kemudahan dan kenyamanan. Inilah nanti yang akan dikaji oleh tim konsultan pengkaji teknis sebuah bangunan gedung yang akan dirumuskan nanti dalam sebuah laporan pemeriksaan kelayakan fungsi. Setelah itu nanti akan diajukan, didaftarkan ke SIM-BG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Setelah itu dokumen akan didaftarkan, maka dilakukanlah kajian-kajian terkait dokumen teknis tersebut. Inilah yang dapat saya sampaikan pengantar dari video kali ini. Mari simak sampai habis video ini. Harapan kita biar kita lebih memahami tentang bagaimana sebenarnya tahapan pengurusan sertifikat laik fungsi tersebut. Tahapan mengurus sertifikat laik fungsi oleh Rahdian Sapane, ST, konsultan penyedia jasa persetujuan bangunan gedung atau PBG dan sertifikat laik fungsi atau SLF. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang penggunaannya bisa untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan usaha, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Terdapat dua jenis perizinan bangunan gedung, yaitu persetujuan bangunan gedung atau PBG dan sertifikat laik fungsi atau SLF. Jika PBG diperlukan sebelum pembangunan dimulai, sedangkan SLF diberikan setelah pembangunan selesai dan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, keandalan bangunan gedung harus dijamin dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan berdasarkan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan. Bangunan gedung yang telah dibangun sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis sebelum difungsikan penggunaan wajib memiliki sertifikat laik fungsi bangunan gedung atau SLF. 1. Apa itu sertifikat laik fungsi?
Sertifikat laik fungsi atau SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan. SLF merupakan sertifikat terhadap bangunan yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan. Tanpa SLF, gedung tidak bisa digunakan secara legal. Begitu pentingnya SLF sehingga pengembang atau pemilik yang tidak memiliki sertifikat ini tidak dapat menerbitkan akta jual beli atau AJB, tidak dapat membuka cabang bank di gedung tersebut, dan tidak dapat memungut biaya layanan dari penghuni. Dengan kepemilikan SLF, pengembang bisa melakukan proses penyerahan hak milik kepada pembeli, memulihkan masing-masing unit dan membuat akta akuisisi. 2. Dasar hukum. PBG diatur oleh sejumlah peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur proses pembangunan gedung secara tertib dan aman. A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 3. Sanksi jika tidak memiliki PBG dan SLF. Jika pemilik, pengguna, penyedia jasa konstruksi, ahli, penilik, atau pengkaji teknis tidak memenuhi kewajiban terkait fungsi, persyaratan, atau pengelolaan bangunan gedung, termasuk kepemilikan PBG dan SLF, mereka dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi ini meliputi A. Peringatan tertulis, B. Pembatasan kegiatan pembangunan, C. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pembangunan, D. Penghentian sementara atau tetap pada penggunaan bangunan gedung, E. Pembekuan persetujuan bangunan gedung, F. Pencabutan persetujuan bangunan gedung, G. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, H. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, I. Perintah pembongkaran bangunan gedung. 4. Manfaat SLF. Menempati dan menggunakan bangunan gedung yang telah dilengkapi sertifikat laik fungsi tentunya memiliki banyak manfaat. Lalu, apa saja manfaat yang akan diperoleh jika bangunan memiliki SLF? 1. Keandalan bangunan terjamin. Dengan memiliki SLF dapat dipastikan bahwa bangunan gedung yang Anda gunakan adalah bangunan yang telah terjamin keandalannya. Adapun yang dimaksud terjamin keandalan di sini artinya bangunan gedung telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang seperti memiliki struktur bangunan yang kuat, memiliki persyaratan keselamatan yang sesuai standar, serta memiliki sistem sanitasi dan penghawaan yang baik, memiliki kenyamanan ruang gerak dan pandangan yang baik, serta memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pemanfaatan yang sesuai standar. Dengan begitu, gedung dapat beroperasi dengan aman dan nyaman karena kepemilikan SLF dapat melindungi pemilik atau pengguna bangunan dari hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Meningkatkan nilai jual bangunan. Tidak sampai di situ saja, bagi Anda yang berprofesi sebagai pengembang properti bangunan, adanya SLF akan memudahkan penerbitan akta jual beli atau AJB bangunan gedung. Dengan begitu, adanya SLF secara tidak langsung juga akan meningkatkan nilai jual dari bangunan tersebut. 3. Meningkatkan investasi suatu daerah. Tidak hanya bermanfaat bagi pengguna atau pemilik bangunan, adanya SLF juga dapat memberikan manfaat bagi pemerintah. Karena SLF pada bangunan gedung akan membuat peluang investasi daerah semakin tinggi. Mengapa demikian? Hal ini karena SLF dapat digunakan sebagai syarat agar perumahan atau formal dan swadaya dapat dihuni secara layak. Sebagai syarat pembuatan akta pemisahan, syarat WTO atau World Trade Organization dan ILO atau International Labour Organization untuk pembangunan bangunan peruntukan industri, maupun mendorong perkembangan pada sektor pariwisata. 4. Memperoleh pengakuan hukum. Manfaat lainnya dari bangunan yang memiliki SLF adalah memperoleh jaminan pengakuan hukum. Bangunan yang memiliki perlindungan hukum tentu akan lebih aman jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan begitu, masalah yang terjadi akan lebih mudah untuk diselesaikan jika terdapat pengakuan hukum yang sah dan legal. 5. Masa berlaku.
SLF memiliki masa berlaku 5 tahun untuk bangunan tertentu dan 20 tahun untuk bangunan tempat tinggal. SLF berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan. Sebelum masa berlaku sertifikat layak fungsi habis, pemilik bangunan harus mengajukan perpanjangan SLF dengan melengkapi beberapa dokumen. 6. Syarat memperoleh SLF. Untuk memperoleh SLF atau persetujuan bangunan gedung, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Meliputi 1. Data umum. Pemohon harus melengkapi data berupa A. Data pemohon. Data pemohon atau data pemilik gedung menjadi prasyarat utama dalam pengajuan SLF melalui SIMBG. Pemohon harus mampu menunjukkan nomor identitas berupa kartu tanda penduduk atau KTP maupun KITAS. B. Kepemilikan tanah. Surat bukti kepemilikan bangunan gedung atau SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan, seperti sertifikat hak milik atau SHM, sertifikat hak guna usaha atau HGU, sertifikat hak pakai, sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, sertifikat tanah berbentuk girik, surat pelepasan hak dengan ganti rugi atau PHGR serta dalam bentuk lainnya. Apabila pemohon bukan pemilik tanah, maka diperlukan surat perjanjian tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung. C. Data bangunan. Prasyarat data bangunan juga harus dipenuhi sebagai prasyarat dalam pengajuan SLF melalui SIMBG. Pemohon harus bisa memastikan jenis permohonan seperti fungsi bangunan, jenis bangunan, nama bangunan, dan juga data terkait luas, tinggi, dan jumlah lantai. D. Informasi KRK maupun KKPR. Keterangan rencana kota atau KRK merupakan dokumen rencana tata ruang yang berisi peta dan dilengkapi dengan keterangan rinci atau detail mengenai pemanfaatan lahan tanah. Dokumen ini wajib dimiliki oleh pemohon. Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk penerbitan KRK. Sedangkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR yang dulu bernama izin lokasi merupakan salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha dalam rangka memperoleh perizinan berusaha. Namun untuk pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK diberikan kemudahan dengan hanya perlu menyampaikan pernyataan mandiri yang sudah tersedia dalam OSS berbasis risiko, bahwa lokasi usaha telah sesuai dengan tata ruang dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian. Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki izin lokasi dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, maka izin lokasi tersebut masih dapat digunakan. E. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan berupa AMDAL, AMDAL Lalin, UKL atau UPL, SPPL. Sebelum melakukan kegiatan usaha, setiap industri wajib untuk membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan atau UKL UPL atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Analisis dampak lalu lintas atau ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan atau UKL UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. SPPL surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatannya di luar usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL. F. Ketentuan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP, bila dibutuhkan. G. Surat kerukunan umat beragama atau SKUB untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari kantor wilayah Kementerian Agama dalam hal bangunan gedung adalah fungsi keagamaan. H. Sertifikat layak fungsi apabila bangunan telah memiliki SLF sebelumnya.
PBG disertai dengan bukti bayar retribusi apabila sudah memiliki PBG sebelumnya. J. Data penyedia jasa perencana konstruksi disertai data arsitek berlisensi dan data tenaga ahli bersertifikat bila ada. 2. Penyusunan dokumen rencana teknis. Untuk prasyarat dokumen rencana teknis yang juga harus dipenuhi, meliputi gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah untuk bangunan sederhana, rencana arsitektur, rencana utilitas, rencana struktur, spesifikasi teknik bangunan gedung dan perhitungan struktur. Gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah untuk bangunan sederhana atau hasil sondir tanah. Dalam proses perizinan bangunan persetujuan bangunan gedung atau PBG maupun sertifikat layak fungsi pada bangunan, terutama bangunan 2 lantai ke atas. Terdapat persyaratan uji sondir sebagai salah satu syarat penting dalam pemenuhan syarat teknis bangunan. Pengujian sondir merupakan salah satu pengujian penetrasi yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan serta mengetahui kedalaman lapisan pendukung yaitu lapisan tanah keras. Hal ini dimaksudkan agar dalam mendesain pondasi yang akan digunakan sebagai penyokong kolom bangunan di atasnya memiliki faktor keamanan atau safety factor yang tinggi sehingga bangunan di atasnya tetap kuat dan tidak mengalami penurunan atau settlement yang dapat membahayakan dari sisi keselamatan akan bangunan dan penghuni di dalamnya. B. Penyusunan dokumen arsitektur. Dokumen rencana arsitektur yang digunakan sebagai syarat mengurus persetujuan bangunan gedung atau PBG maupun sertifikat layak fungsi atau SLF meliputi 1. Konsep rancangan arsitektur gambar situasi, rencana tapak, denah, potongan, tampak, dan detail bangunan gedung. 2. Gambar rencana tata ruang dalam dan tata ruang luar. 3. Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus berupa jenis tipe dan karakteristik material atau bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural. 4. Rekomendasi pil banjir bila dibutuhkan untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase bangunan gedung terhadap drainase lingkungan atau perkotaan. C. Penyusunan dokumen rencana struktur. Dokumen rencana struktur yang digunakan sebagai syarat mengurus persetujuan bangunan gedung atau PBG maupun sertifikat layak fungsi atau SLF meliputi 1. Gambar rencana fondasi, basement kolom, balok, pelat lantai dan rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya. 2. Gambar detail struktur. Dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai, gambar dinding geser bila ada dan gambar basement bila ada. 3. Perhitungan teknis sederhana. 4. Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus berupa jenis, tipe, dan karakteristik material atau bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural. D. Data teknis mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Dokumen rencana teknis mekanikal, elektrikal, dan plumbing yang digunakan sebagai syarat mengurus persetujuan bangunan gedung atau PBG maupun sertifikat layak fungsi atau SLF meliputi 1. Gambar rencana dan perhitungan teknis jaringan listrik antara lain gambar sumber, jaringan listrik, dan pencahayaan. 2. Gambar rencana dan perhitungan sistem sanitasi antara lain gambar rencana pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase, dan persampahan. 3. Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus berupa jenis, tipe, dan karakteristik material atau bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen MEP. Laporan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilaksanakan secara visual dan dengan metode pemeriksaan non-destruktif terhadap seluruh komponen bangunan gedung. Dalam hal terdapat indikasi penting, pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan metode destruktif. Laporan ini memuat keandalan bangunan gedung dari aspek keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan. Aspek keselamatan. Persyaratan keselamatan ini untuk mengukur kemampuan bangunan dalam menerima beban muatan. Standarnya adalah struktur yang stabil dan kokoh hingga pembebanan maksimum. Tujuannya, ketika terjadi keruntuhan, orang yang berada dalam bangunan masih bisa menyelamatkan diri. Syarat ini untuk mengantisipasi bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif maupun proteksi aktif. Juga dalam mencegah kemunculan petir melalui sistem penangkal petir. Aspek kesehatan. Hal-hal penting dalam persyaratan keandalan bangunan yang ini adalah adanya sirkulasi dan pertukaran udara. Sarana pertukaran udara ini harus tersedia baik ventilasi alami maupun ventilasi buatan. Selain itu, juga perlu ada sistem pencahayaan yang memadai diambah sistem sanitasi.
Sistem sanitasi wajib tersedia di dalam maupun di luar bangunan gedung. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih, pembuangan air kotor, air limbah, dan sampah, serta penyaluran air hujan. Dalam pengoperasiannya, sistem sanitasi ini disarankan tidak membahayakan, mudah, dan tidak mengganggu lingkungan. Kemudahan. Persyaratan ini mengacu pada kemudahan akses hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, ditambah kelengkapan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan penggunaan gedung. Kemudahan ini terdiri dari tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah dan aman, serta ramah bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Kenyamanan. Kenyamanan ruang gerak didapatkan melalui dimensi ruang yang memadai dengan tata letak sesuai fungsi, sehingga memberikan keleluasaan bergerak dalam ruangan. Selain itu, juga perlu ada kenyamanan hubungan antar ruang yang berhubungan dengan tata letak ruang dan sirkulasi antar ruang dalam bangunan gedung. Desain ruangan yang fungsional merupakan kunci guna memperoleh sirkulasi yang baik sehingga mendukung terciptanya pola aktivitas penghuni yang nyaman. Dalam persyaratan keandalan bangunan ini, kenyamanan kondisi udara dalam ruang yang meliputi temperatur dan kelembapan, kenyamanan pandangan, dan tingkat getaran dan kebisingan yang masih dalam batas toleransi, juga merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan. Kajian keandalan bangunan gedung dilakukan dengan menganalisis kondisi existing dari 5 komponen bangunan, yaitu komponen arsitektur. Komponen arsitektur terdiri kesesuaian fungsi, pelapis muka lantai dalam, plesteran lantai dalam, pelapis muka dinding dalam, plesteran dinding dalam, pintu dan jendela, pelapis muka langit-langit dalam, pelapis atap, pelapis muka dinding luar, pelapis muka lantai luar, plesteran lantai luar, dan pelapis langit-langit luar. Komponen struktur. Komponen struktur terdiri atas subkomponen pondasi, join kolom balok, kolom, balok, slab lantai, rangka atap ikatan angina dan gording, penggantung langit-langit, dinding pasangan bata-batako, balok anak level kanopi, dan tangga. Komponen utilitas. Komponen utilitas terdiri atas subkomponen, pencegahan kebakaran, transportasi vertikal, plumbing, instalasi listrik, instalasi tata udara penangkal petir, instalasi komunikasi, dan instalasi persampahan. Komponen aksesibilitas. Komponen aksesibilitas terdiri atas subkomponen, ukuran ruang, jalur pedestrian dan ramp, area parkir, peralatan dan kontrol pencahayaan, toilet, pintu aksesibilitas, lift aksesibilitas, telepon, dan lift tangga aksesibilitas. Komponen tata bangunan dan lingkungan. Komponen tata bangunan dan lingkungan terdiri atas subkomponen peruntukan lokasi dan intensitas bangunan, arsitektur bangunan, pengendalian dampak lingkungan, rencana tata bangunan dan lingkungan, dan pembangunan gedung di atas dan atau di bawah tanah, air dan atau sarana prasarana umum. Selanjutnya syarat pengurusan SLF. F. Laporan pemeriksaan berkala bangunan gedung hanya untuk bangunan gedung kepentingan umum. G. Gambar bangunan gedung terbangun atau as-built drawing untuk komponen bangunan yang tampak. Untuk komponen bangunan yang tidak tampak diwakili dengan pemeriksaan non-destruktif. H. Perhitungan teknis dan dokumen rencana teknis saat pembangunan gedung apabila masih tersedia. I. Gambar detail struktur terbangun apabila masih tersedia. J. Data tenaga ahli pengkaji teknis bersertifikat. Dalam penyusunan dokumen teknis, pemohon dapat menggunakan jasa tenaga ahli pengkaji teknis bersertifikat. Tenaga ahli ini adalah perorangan atau badan hukum yang mengkaji bangunan gedung. Tenaga ahli ini harus menggunakan SIMBG untuk melakukan proses penyelenggaraan bangunan gedung. Dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan bangunan gedung dengan SIMBG, tenaga ahli pengkaji teknis bersertifikat bertanggung jawab untuk membantu pemohon dalam mengisikan data teknis pembangunan bangunan gedung bila diperlukan oleh pemohon. 7. Proses penerbitan SLF. SLF meliputi proses konsultasi perencanaan dan penerbitan. Proses konsultasi perencanaan mencakup 1. Pendaftaran melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG dengan mengirimkan informasi pemohon atau pemilik, data bangunan gedung, dan dokumen rencana teknis yang telah dilengkapi. 2.
Pemeriksaan untuk memastikan pemenuhan standar teknis melalui konsultasi. 3. Pernyataan tentang pemenuhan standar teknis dan laik fungsi. 4. Penetapan nilai retribusi daerah jika belum memiliki PBG. 5. Pembayaran retribusi daerah oleh pemohon atau pemilik bangunan jika belum memiliki PBG. 6. Penerbitan PBG dan SLF. 8. Cara daftar SIMBG. Untuk melakukan pendaftaran berbagai izin melalui SIMBG, beberapa langkah perlu dilakukan. Mulai dari langkah pendaftaran dan verifikasi, hingga mengisi data terkait izin sertifikat laik fungsi atau SLF. Pendaftaran dan verifikasi. Berikut langkah-langkah dalam proses pendaftaran dan verifikasi. 1. Buka situs web SIMBG melalui simbud.pu.go.id. 2. Setelah laman ditampilkan, pada menu beranda akan ada opsi untuk Anda pilih yakni daftar dan masuk, klik opsi daftar. Anda juga dapat mengakses opsi ini pada bagian atas halaman beranda. 3. Selanjutnya akan ditampilkan form pendaftaran. Isi data yang diminta seperti daftar sebagai pemohon, alamat email, kata sandi, dan kode keamanan. Kemudian klik centang pada bagian yang menyatakan bahwa Anda menyetujui ketentuan dan syarat yang berlaku. 4. Setelah itu klik kirim. Setelah itu, Anda akan dikirim email untuk proses verifikasi. Buka tautan verifikasi pada email yang diterima dan Anda akan dibawa ke laman SIMBG untuk melengkapi data diri pemohon. 5. Setelah melengkapi data diri pemohon, selanjutnya klik simpan dan proses pendaftaran diri sebagai pemohon telah berhasil.